Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Kurang semangat. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, tadi kalian juga udah kelas kan sama guru sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu yang akan ngajar di materi hari ini. Sebelum mulai, ketua kelasnya boleh berdoa dulu. Sebelum mulai materi ini, ada baiknya berdoa buat agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk sekretaris, apakah hadir semua atau ada yang izin? Ada semua, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Materi kita hari ini adalah sistem pencatatan persediaan barang dagang. Kalian tahu kan perusahaan dagang itu seperti apa aja yang dijual, dan pencatatannya seperti apa aja. Nah, dalam pencatatannya itu ada dua sistem. Sebelum itu, apa itu persediaan barang dagang? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa baca di depan? Saya, Bu. Oke. Persediaan barang dagang adalah barang dagang yang memang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan dan dijual kembali dalam kegiatan usaha normal tanpa mengubah bentuk fisik. Oke, terima kasih Rama. Benar sekali, perusahaan dagang itu barang yang dibeli kembali oleh sebuah perusahaan kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisiknya. Ada yang bisa bacakan juga untuk pengaruh finansialnya? Oke, boleh silakan Alvin. Nah, pengaruh finansialnya ini penilaian terhadap nilai persediaan tersebut secara langsung akan menentukan angka-angka di dalam laporan neraca sebagai bagian dari aset lancar, serta mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan melalui perhitungan beban pokok penjualan atau HPP secara presisi yang pada akhirnya menentukan tingkat profitabilitas bisnis. Benar banget. Dalam penghitungan persediaan barang dagang ini akan mempengaruhi neraca dan aset-aset arus kas lainnya. Oke. Yang pertama itu ada sistem periodik. Sistem periodik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pencatatan mutasi barang tidak dilakukan secara langsung setiap ada transaksi beli atau jual. Jadi setiap ada penjualan itu tidak dicatat berapa barang masuk, berapa barang keluar, tetapi langsung dicatatkan sebagai penjualan saja atau pembelian saja. Yang kedua, ada menggunakan akun khusus pembantu, yaitu pembelian saat terjadi transaksi penambahan stok barang. Yang ketiga, nilai persediaan akhir periode hanya dapat diketahui secara akurat melalui penghitungan barang fisik secara langsung. Karena tidak dicatat secara manual, maka setiap akhir periode akan dilakukan pencatatan sendiri. Yang keempat, transaksi penjualan hanya mencatat nilai pendapatan tanpa langsung menjurnal harga pokok penjualan. Yang kelima, saldo akun persediaan di buku besar tidak berubah sepanjang periode berjalan dan tetap menunjukkan nilai persediaan awal. Oke. Yang kedua ada sistem perpetual. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, mutasi tambah dan kurang stok barang dicatat langsung secara real time pada saat transaksi terjadi. Nah, yang pertama tadi, yang sistem periode kan tidak dicatat berapa yang masuk, berapa yang keluar. Pada sistem perpetual dicatat setiap berapa pembelian, berapa penjualan. Dalam metode ini ada 3, yaitu menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, menggunakan akun utama persediaan barang dagang untuk menampung transaksi mutasi barang secara langsung. Yang ketiga, sangat bergantung pada bantuan teknologi digital seperti barcode scanner dan sistem pos kasir modern. Yang keempat, setiap terjadi transaksi penjualan akan langsung diikuti dengan pencatatan nilai harga pokok penjualan. Yang kelima, saldo akun persediaan di buku besar selalu akurat dan menunjukkan nilai stok aktual yang ada di laporan tanpa harus menunggu akhir periode. Mohon maaf, nomor 5, saldo. Oke. Sorry. Oke, selanjutnya ada komparasi jurnal transaksi standar. Jadi perbedaan setiap pencatatan dalam dua metode tersebut. Yang pertama, pembelian. Dalam sistem periodik, untuk pembelian itu pada debitnya akunnya pembelian, untuk kreditnya utang dagang. Sedangkan untuk sistem perpetual, pada debitnya persediaan barang dagang dan untuk kreditnya utang dagang. Jika pembelian dilakukan secara kredit.
dalam transaksi penjualan barang dagang tunai, dalam sistem periodik debitnya dicatat dalam kas dan kreditnya dicatat dalam penjualan. Sedangkan untuk sistem perpetual ada 2 jurnal yang dipakai. Yang pertama, jurnal pertama dalam debitnya ada kas dan dalam kreditnya ada penjualan. Untuk jurnal kedua, dalam debitnya ada HPP dan dalam kreditnya persediaan barang dagang. Di sini terlihat perbedaan dari yang ciri-ciri pertama. Setiap pencatatan transaksi dilakukan pencatatan seperti barang masuk dan barang keluar. Perbedaannya pada HPP dan persediaan barang dagang. Dari kedua perbedaan tersebut, apakah ada yang belum paham? Oke, berarti bisa dilanjut ya. Nah, kelebihan metode perpektual. Yang pertama itu sangat akurat. Nilai saldo persediaan yang tercatat di laporan keuangan selalu sinkron dan terpantau kapan saja. Karena kembali lagi yang pertama, dilakukan pencatatan setiap transaksi sehingga tidak ada selisih antara transaksi pertama dan kedua. Yang kedua ada efisien, mempercepat penyusunan laporan keuangan bulanan tanpa perlu menunggu proses stock opname selesai. Karena di metode periodik dilakukan pencatatan di akhir sehingga memperlambat pencatatan-pencatatan yang lainnya. Yang ketiga itu kontrol ketat, meminimalisir serta memantau resiko kecurangan maupun hilangnya stok barang di area gudang. Karena di metode perpektual kita akhirnya tahu barang apa aja sih yang rusak dan bisa langsung ditangani, atau barang mana sih yang tidak sesuai standar kita dan bisa dilakukan retur. Ketika kita melakukan metode periodik, kita tidak mengetahui mana barang yang rusak, mana barang yang tidak sesuai dengan standar kita. Oke, di next. Oke, saatnya kita kuis. Kalian berarti udah paham dong materi tadi yang sudah Ibu jelaskan? Oke. Pertanyaan pertama, berdasarkan materi, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan karakteristik utama dari persediaan barang dagang? Ada yang bisa jawab? Oke, Aurea. Yang A itu, barang yang dibeli oleh perusahaan dan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisiknya. Oke. Oke, benar. Terima kasih, Auriel. Oke, next. Perbedaan mendasar dalam penggunaan akun saat terjadi transaksi pembelian barang dagang antara sistem periodik dan perpektual adalah? Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh? Jawabannya yang C, Ibu. Sistem periodik menggunakan akun pembelian, sedangkan perpetual langsung menggunakan akun persediaan barang dagang. Oke, benar. Terima kasih. Oke, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini? Oke, boleh tolong, Max. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini itu tadi kita udah belajar tentang sistem pencatatan periodik sama perpetual. Ya. Kalau yang sistem pencatatan periodik itu dia nyatat perubahan persediaan pada akhir periode melalui perhitungan fishing. Nah, kalau misalnya sistem perpetual itu nyatatnya setiap ada transaksi secara langsung dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Benar banget. Materi hari ini kita menggunakan 2 metode pencatatan. Untuk pencatatan perpektual, tadi kan Ibu sudah singgung ya, ada 3 metode lagi, FIFO, LIFO, dan average. Itu kita akan bahas di materi selanjutnya. Untuk tugas, Ibu ada 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok, nanti Ibu bagi kelompoknya. Yang kedua ada tugas individu untuk membantu nilai tambahan di tugas kelompok yang Ibu akan berikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Ketua kelas boleh pimpin doa untuk selesai materi kita hari ini? Sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Terima kasih.